aku tuh dapat Grab. Tadi kan aku bareng Timo, Nurul, Bintang di bawah untuk ditemenin. Terus dia tuh udah nge-finishin trip aku. Terus loh, aku udah finish dan aku bilang, karena aku takut kan, maksudnya aku bilang, Pak kok di finish? Tenang, saya pasti akan jemput kok, kata dia. Terus aku udah gak mau dong, aku udah dapat Grab nih. Dia sampai sekarang teror aku terus, chat bu kayak orang gila gitu. Aku takut banget. Nggak, sorry ya Pak, saya cancel karena saya nggak mau jalan tanpa aplikasi. Uangnya ikhlasin aja karena kan udah masuk ke kredit card aku kan 60.000. Dan aku memang nggak mau nge-report dia karena aku takut dia kayak orang gila. Dari mukanya juga kayak nggak beres gitu, kata Timo gitu. Terus ini kan aku naik Grab, aku tanya sama bapaknya, Pak itu uang saya pasti masuk nggak sih? Pasti masuk kan Pak? Pasti masuk. Terus dia sampai sekarang masih teror aku. Nah kalau misal kakaknya laporan, bisa jadi dia nyamperin ke rumah kakak. Pasti kan? Pasti sih. Lumayan lagi 60.000. Bukan lumayan lagi Pak, bisa buat makan warnet 3 kali. Iya. Makan di mana, di Grand Office Park juga bisa. Itu berarti udah nyolong teman saya yang kerja di Grab. Iya emang. Thank you udah nenangin. Iya nih tiknya. Iya. Oke guys, jadi tadi tuh ceritanya ada customer gua ya. Jadi ceritanya gua dapat orderan dari BSD ke Pondok Ranji atau Bintar sektor 7 ya. Nah sebenarnya dia tadi tuh udah dapat driver ya dari Grand Office Park itu, dari BSD ke sini dapat driver. Ditungguin, ternyata sama drivernya itu udah diselesain duluan katanya. Terus akhirnya customer gua ngechat drivernya. Dia nanya, Pak ini kok udah diselesain duluan ya katanya. Terus kata drivernya gini, oh iya Mbak, ini kepencet 2 kali karena susah sinyal. Iya sih, kalau gua sih emang di Grand Office Park itu suka ini ya, suka susah sinyal. Emang berapa kali gitu emang susah sinyal di sana. Tadi aja hampir susah sinyal sebenarnya di sana. Nah tapi customer gue tuh panik guys, ngoceh lah di mobil. Akhirnya gue tenangin ya, terus gue suruh buat jangan nge-report driver yang tadi kepencet 2 kali itu ya, karena kasihan kalau misalnya dia emang kepencet 2 kali terus customer gua nge-report gitu kan. Takutnya nanti akunnya dia kenapa ya. Kalau gua tadi bilangnya mendingan kakaknya minta uang balik atau minta transfer balik, atau bilang ke dia kalau kakaknya tuh udah ngiklasin gitu. Tapi ternyata dia udah ngiklasin ya katanya ya. Yaudah akhirnya dia bilang udah ngiklasin, dan yaudah gue suruh ngechat gitu. Intinya saya udah ikhlas gitu sama drivernya, tapi tetap drivernya takut tadi. Akhirnya gue suruh bilang aja terakhir itu kalau dia udah naik sama driver lain gitu ya. Jadi aku tuh dapat Grab. Tadi kan aku bareng Timo, Nurul, Bintang di bawah untuk ditemenin. Terus dia tuh udah nge-finishin trip aku. Terus loh, aku udah finish. Nah begitu udah finish kan ada 2 menu tuh, rebook atau issue kan. Terus habis itu ya aku rebook lagi dong, karena kan aku mau pulang. Terus dia dan aku bilang, karena aku takut kan, maksudnya aku bilang, Pak kok di finish? Tenang, saya pasti akan jemput kok, kata dia. Terus aku udah gak mau dong, aku udah dapat Grab nih. Dia sampai sekarang teror aku terus, chat bu kayak orang gila gitu. Aku takut banget. Terus tadi aku bilang, Pak udah, Bapak kenapa finish trip saya? Aku bilang kayak gitu. Saya nggak, sorry ya Pak, saya cancel karena saya nggak mau jalan tanpa aplikasi. Uangnya ikhlasin aja karena kan udah masuk ke kredit card aku kan 60.000. Dan aku memang nggak mau nge-report dia karena aku takut dia kayak orang gila. Dari mukanya juga kayak nggak beres gitu, kata Timo gitu. Terus dia kan aku naik Grab, aku tanya sama bapaknya, Pak itu uang saya pasti masuk nggak sih? Pasti masuk kan Pak? Pasti masuk. Terus dia sampai sekarang masih teror aku. Ini nggak berhenti chat setiap detik bu, aku takut deh kayak. Iya cuma kan ini chatnya bener-bener berhenti terus. Dia nggak berhenti chat aku. Lah aku gimana end-tripnya? Dia kan udah end-trip aku, tapi chatnya bisa nggak sih Pak saya end-trip dia?
Itu udah end trip, itu udah selesai. Udah selesai Udah kan selesai. dia? Sebab terus dia chat saya lagi, sebab uangnya nggak bakalan masuk bu, gitu pak. Udah diemin aja sih kak. Kalau dia sih kayaknya nggak bakal tahu sih kak. Itu rumahnya kakak nggak tahu sih dia. Karena kalau di Grab itu kita nggak bisa nggak bisa ngechat navigasi gini. Nah ini kan tadi cuman taunya paling jalan Perkici karena dia udah Iya, selesaiin, udah hilang riwayatnya sih. Oh, udah Jadi ya? nanti cuman jalan Perkici doang. Udah nggak ada nomornya gitu. Udah tenang aja sih, menurut saya nggak ada masalah sih. Udah takut aku. Dia bener-bener neror. Ya biarin aja, ntar juga hilang kok. Takut kayak suaranya tadi udah sepi. Sumpah. Mohon maaf sebelumnya bu kalau saya salah, sakit jiwa deh nih orang. Iya dia takut di report intinya, makanya dia ngechat terus. Karena dia mungkin kepencet atau gimana ya, atau mungkin memang dia sengaja dipencet duluan biar orderannya nggak diambil orang. Itu bisa jadi. Jadi kalau menurut saya sih itu dia takut di report sama kakaknya, makanya dia ngechat terus. Kalau kakaknya udah bilang nggak akan ini, udah dia pasti bakalan diem sih, nggak akan report gitu, pasti akan diem sih. Karena Grab itu sensitif sih. Dia kakaknya report nih misalnya nggak dijemput, dan itu riwayatnya tuh udah jelas tuh dia nyelesain di posisi jemput, itu pasti kena dia pasti udah pasti diputus mitra kalau kakaknya report. Itu kalau menurut saya kakaknya ngechat orangnya kalau emang uangnya mau dibalikin, minta dibalikin aja. Tapi kalau misalnya emang kakaknya udah ngiklasin, ya udah bilang aja ke dia, enggak, saya nggak akan report lagi. Udah Aku udah bilang ya, pak, ya aku udah bilang saya nggak akan report pak, gitu. Ya udah aman sih. Ya dia cuma ngerasa bersalah aja itu. takut diputus mitra. Iya sumpah takut banget aku, kayak beneran sumpah serem banget, chatnya terus-terusan. Udah nggak apa-apa kak, kalau menurut saya sih dia nggak tahu juga kakaknya yang mana orangnya kan. Dia bilang gini, mohon maaf ibu sebelumnya kalau saya pencet 2 kali karena sinyalnya. Iya. Nggak apa-apa, saya nggak akan report. Iya gituin aja udah. Tapi tolong berhenti chat saya gitu ya. Iya, gitu aja. Tapi tolong sih berhenti aja, saya nggak akan report ya pak, terima kasih. Udah gitu. Iya, gitu aja. Sumpah aku sampai keringet dingin. Terus anak-anak bener-bener nungguin sampai mobilnya jalan. Tapi kalau di Grand Office ya itu di situ emang kadang sinyal emang susah kak. Mungkin dia benar sih saya bukan belain ya, cuman emang kadang-kadang emang susah sinyal di sana. Saya udah takut aja pak. Bukan apa-apa. Nggak apa-apa. Saya nggak mau kalau nggak pakai trip kan, nggak bisa kedetek mapsnya di mana. Karena kan saya selalu share ke suami saya kan. Oh nanti kan itu di screenshot aja kak. Kalau misalnya nanti kenapa-kenapa, iya kalau kenapa-kenapa nanti kakaknya tinggal laporan ke Grab. Iya. Jadi udah pasti kan dia. Gitu. Sampai keringet dingin. Ya. Tapi emang mukanya mungkin mendukung juga sih buat kriminal kayak. Bener pak, tadi mukanya soalnya serem. Iya. Ya saya juga ngeliat itu di fotonya emang agak ini sih, agak serem juga sih. Bener-bener takut aku. Terus dia chat saya lagi, ibu di mana? Sebab uangnya nggak bakal masuk juga. Masuk. Nggak masuk kalau kakaknya laporan. Tapi ya udahlah, biarin aja. Tapi ini kalau dia kalau aku nggak laporan dia aman aja kan? Aman. Nah kalau misal kakaknya laporan, bisa jadi dia nyamperin ke rumah kakak. Pasti kan? Pasti sih, karena dia ya mau minta ini. Serem banget. Lagi ada aja tuh driver pakai kepencet 2 kali. Ih, gila tahu dia. Tadi teman saya sampai nungguin semua di depan tuh. Iya yang itu ya. Berempat kayak orang gila Iya, pada iya. mau pulang semua jadi nungguin. Kalau aplikasi Gokar sama Grab itu untuk keamanan sih dia aman ya kak. Iya. Tapi kalau Maxim sama InDrive itu saya nggak jamin sih, karena banyak kejadian yang Maxim sama InDrive perusahaannya lepas tanggung jawab. Pas tanggung jawab. Ya. Tapi kalau Gokar sama Grab dia kecelakaan pun masih bisa di cover. Iya. Bener. Iya, kalau Gokar sama Grab ya dari keamanan mereka lebih aman. Kalau dari harga memang Maxim sama InDrive yang murah. Intinya kakaknya Telepon tenang ke aja. nomor saya kayaknya nih pak. Nggak bisa sih, Nggak bisa ya? nggak bisa. Karena nomor kakaknya dirahasiakan. Oh iya. Udah nggak ngechat lagi ya? Masih pak? Masih ya? Makanya.
Udah diemin aja kak, biarin aja, nggak usah ditanggepin, ntar juga hilang kok. Atau enggak ancam aja sekali lagi. Kalau bapaknya masih ngechat lagi, ini saya bakalan bikin report ya gitu. Enggak, aku takut Pak. Oh takut ya? Soalnya di rumah Ya udah, aku cuma diemin. ibu-ibu sama nenek-nenek sama bayi doang. Ya udah diemin aja berarti kalau gitu. Dan dia kalau udah diselesain nomor rumahnya tuh udah nggak ketahuan, cuman ketahuan nama jalannya doang. Iya kan? Iya, udah nggak ketahuan. Kadang-kadang malah bukan nama jalannya, kadang-kadang malah apa gitu, nama-nama daerah doang gitu. Soalnya dari pihak Gojek sama Grab itu dia suka nyembunyiin identitas dari penumpang. Iya. Ya untuk keamanannya. Aman sih. Terus katanya, "Mi, orangnya masih di sini loh." Gitu. Biarin aja dia mau di situ kan. Tapi dia tahu kalau kakaknya udah naik mobil lain tadi. Udah. Dia tahu Dia ya. nggak tahu itu aku. Jadi Oh. pada saat sampai gitu, Ah. bener-bener ini Pak, temen aku bilang, "Lu jangan ngeliat-ngeliat dia, lu jangan kelihatan apa, santai aja." Gitu. Ya bilang aja berarti kalau gitu saya udah naik yang lain gitu aja. Dari jam 5 saya tungguin. Terus, "Pak, ini di mana ya?" Saya telepon pakai aplikasi Grab kan tadi, Pak. Heeh. Tiba-tiba dia finish. Oh. Pak, bener ya, tadi itu saya keringet dingin. Bapak lihat kan Ya saya panik kelihatan tadi. sih panik. Waduh, panik udah banget. panis, kayak sampai basah baju gue, ya Allah. Karena apa? Teman saya tuh pernah dihipnotis kan. Oh gitu. Itu tuh zaman Uber. Iya. Kalau Grab beda Terima Pak. kasih. Saya tahu kalau Grab tuh ada trainingnya, Ah. apa segala macam udah Ah. oke banget lah. Yang sering bodong kayak gini tuh Gokar justru. Iya. Jadi saya selalu Grab Pak, nggak Ah. pernah pakai Gokar, Uber atau apalah yang Ah. lain-lain. InDrive tuh nggak mau. Aku paling bagus Grab. Walaupun Iya. lebih mahal daripada yang lain, bodo amat tetap Grab gitu. Jadinya teman saya pernah dihipnotis dihipnotis, digerayangin. Tapi itu wah itu tuh serem Itu dari banget. mana ke mana itu? Uber. Dari Dari enggak maksudnya Kuningan. perjalanan ke? Itu salah juga sih, itu jam 1 pagi. Dia kerjanya di firma hukum kan. Iya. Ke kosannya. Terus dia sampai kos nggak sadar udah. Terus pas di report orangnya beda, bukan yang itu. Jadi dia pakai mobil orang, ngerti nggak? Iya. Mobil kayak anjir serem banget gue. Terus dia temennya kakaknya tuh ngerasanya gimana tuh? Ngerasa abis kayak dia apa-apain gitu? Ini ngerasa abis itu dia udah, abis sejak itu dia nggak mau naik yang aneh-aneh. Jadi taksi, bener-bener taksi Bluebird. Mahal kan ya Pak taksi? Wah. Saya takut banget sih, dia udah nggak chat lagi sih. Udah enggak kan? Iya. Ya karena kakaknya udah bilang tadi udah naik kan? Udah. Iya. Dia bener-bener chat takut kayak chat bener-bener. Terus dia bilang sebab uangnya nggak bakalan masuk juga, sebab uangnya nggak bakalan masuk. Gila kali, udah pasti masuk. Masuk aja. pasti ngasuk ya. Kecuali kakaknya report, baru enggak dia nggak bakal masuk. Kalau kakaknya report. Dan Tadi dia alasannya pagi ini mohon ditunggu ya, pasti aku jemput. Sebab saya mau tarik uang saya di dompet kredit Grab katanya. oh. Nggak apa-apa kak, itu mah nggak usah panik, nggak usah ini, udah tenang aja. Kakaknya punya data-datanya kok. Kalau dia macam-macam Kita bisa Bisa, itu mobilnya juga iya. udah tahu. tahu. Mas saya tuh bukan orang jahat Pak, maksudnya kayak ya udah aku juga nggak bakal report, Iya. tahu lah cari duit kita susah kok. Iya. Gak bakal kayak gitu. Dituntut Iya. kali mau 5.000 juga marah temen aku sih. Iya sih. Nah itu masalahnya kan customer kita nggak ada yang tahu kan. Adatnya gimana ya? Iya. Jadinya ya gitu. Lu kurang amal kali ya? Nggak, itu pas lagi ini aja sih. Mungkin negatif thinking kakaknya juga terlalu tinggi juga. Iya, Jadinya itu terlalu terlalu panik. Padahal mungkin alasan dia juga benar. Tapi sebenarnya cara dia salah gitu. Mungkin kayak gitu. Tapi ya tenang aja sih, udah nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa sih curiga sama orang yang nggak dikenal itu bagus malah. Protektif itu bagus malah. Iya kan? Iya bagus. Apalagi kalau cewek kan. Kalau cewek tuh ya wajib protektif sih memang. Tapi ya jeleknya gitu, panikan. Iya. Takutnya Pak, punya iya. jantungan nanti malah repot. Aduh, gue masih punya anak kan Ya kadang. makanya. Yang ada di mobil saya ketakutan Pak, beneran. Iya. Saya kalau plat beda, saya nggak mau ambil juga. Tadi beda nggak? Enggak sama. Enggak ya, sama ya. Aman berarti.
Saya rasa dia kepencet deh. Iya, dia kepencet sih. Terus sudah gitu apa namanya, dengan rasa bersalahnya karena dia takut kehilangan pekerjaan kan. Cat. Iya, ngechat terus. Tapi caranya salah. Nggak mau tahu aku. Iya. Lumayan lagi 60.000. Bukan lumayan lagi Pak, bisa buat makan warteg 3 kali. Iya. Makan di mana, di Grand Office Park juga bisa. Iya. Iya. Ya Allah banget sumpah. Jadi gini, kalau saya ya sebagai driver, jadi kalau misalnya kita kenapa-kenapa, salah sedikit di Grab, apalagi tentang duit ya, masalah Iya. parkir aja 5.000 aja itu bisa jadi masalah kalau di Grab Kak. Sensitif banget Sensitif banget. Jadi misalnya kitanya narik parkir tapi sebenarnya nggak ada parkir gitu, makanya laporan nih ke pihak Grab, itu diusut, bisa sampai diputus mitra gitu. Makanya kita sebagai driver kalau di Grab ini memang harus hati-hati banget, sensitif banget dia. Sering cancel orderan aja bisa diputus mitra dia. ya. Oh iya, Iya kalau Grab. kecuali kita yang cancel ya. Bahkan kakaknya yang cancel pun kalau dia keseringan ke track, misalnya dia minta cancel, itu bisa kena juga. Oh, oke, itu bisa di track ya? Bisa berarti di ya? track, bisa. Jadi emang kalau di Grab ini emang banyak driver yang hati-hati. Jadi kalau emang nggak mau ngambil orderan, udah mending dilewatin aja udah. Jadi di Biasanya suspend pas dulu. Jadi kalau di Grab ini emang kita sebagai driver udah harus hati-hati. Mungkin ya saya nggak tahu ya dia sebenarnya kayak gimana. Cuman kalau pikir positifnya mah ya dia pasti takut sih. Kalau kita pikir positifnya, dia kemungkinan takut karena takut akunnya kenapa-kenapa. Bisa jadi karena customer itu kita nggak ada yang tahu. Ada yang customer yang baik, ada customer yang Rese 5.000 juga aja jadi masalah gitu kan. Itu kayak tadi kakaknya bilang 5.000 aja teman gue jadi masalah gitu kan. Itu ada customer yang kayak gitu emang. Bahkan yang suka fitnah juga banyak. Makanya dia kayaknya takutnya gitu sih kalau saya lihat ya. Kalau saya pikir positifnya gitu sih. Dia takut kayaknya akunnya kenapa-kenapa. Apalagi platnya tadi kan sama. Kemungkinannya memang dia yang punya akunnya. Iya, jadi ya kalau mobilnya belum lunas ya repot juga dia. Kalau kenapa-kenapa nanti dia takutnya nggak bisa bayar segala macem. Itu berarti udah nyolong kata teman saya yang kerja di Grab. Iya emang udah nyolong hitungannya. Oh, temannya kakak ada kerja di Grab juga? Ada kerja di Grab. Di kantornya? Di kantornya. Manajer marketing, manajer relationship apa lagi? Ya itu kan aman udah, ada Iya. orang dalam Grab ya udahlah. Takut banget gue. Tenang aja itu. Tapi bisa jadi mungkin dia memang mau pulang ke Bintaro juga. Bisa jadi dia maksa. Iya, dia maksa. Bisa jadi sih kalau menurut saya. Ada banyak kemungkinan memang. Karena kan tolnya lumayan juga tuh kalau ke sini. 15.500. Iya. Ini Pak, kiri ya? Lurus Pak, Lurus maaf ya? saya ngeblank jadinya. Iya, oke. Lihat deh, satpam saya ini modelnya udah kayak bawa tanah begitu. Buru-buru inget Pak, tolong ya kalau dia ngomong. Ah, ini kan titiknya kakaknya juga kan beda nih. Beda ya? Iya, jadi aman lah. Rumahku tuh di kanan Pak yang Oh, ada di kanan. pohon besar. Aman kan Pak? Aman ini Titiknya. mah. Aduh, takut banget. Thank you udah Iya. nenangin. Iya titiknya. Ya, kasih Kak. Ya, hati-hati.